Halo dan selamat datang kembali di penelusuran kita. Nah, sebelumnya kan kita udah ngobrolin tuh strategi-strategi dasar buat ningkatin ingatan kita. Betul sekali. Dasar-dasarnya udah kita bahas ya. Hari ini kita mau coba naik level nih. Kita bakal gali lebih dalam strategi yang tingkat lanjut sama alat bantu ingatan atau mnemonik. Ini kita ambil dari bab 25 buku Why We Forget and How to Remember Better. Buku yang menarik itu. Iya kan? Tujuannya biar kita semua punya senjata gitu buat ngingat info yang lebih rumit atau daftar yang panjang banget. Kayak daftar belanja bulanan atau poin penting presentasi sampai urutan kartu remi mungkin. Wah, kartu remi juga bisa ya. Katanya sih gitu. Pernah nggak sih ngerasa kayak, aduh mustahil banget ngapalin daftar panjang atau urutan angka acak. Kayak butuh kekuatan super gitu. Sering itu, sering. Ini tuh bukan sulap, bukan sihir, bukan trik murahan gitu ya. Oke. Ini tuh metode yang terstruktur. Dirancang emang buat manfaatin cara kerja alami otak kita. Terutama soal bikin asosiasi sama visualisasi. Aha, asosiasi dan visualisasi lagi ya kuncinya. Iya, itu lagi. Intinya sih kita ngelatih otak kita biar potensinya kepake lebih optimal. Prinsipnya sama kayak yang udah kita bahas di strategi dasar sebelumnya. Oke deh, mari kita mulai dari yang paling legendaris nih katanya. Metode Loci atau Istana Memori. Memory Palace. Gimana tuh cara kerjanya? Bayangin tempat yang kita kenal banget ya, rumah sendiri gitu. Betul. Jadi bayangin aja rute yang udah hafal banget di tempat itu, misalnya dari teras masuk ke ruang tamu, dapur, kamar, gitu. Oke, rute jalan di rumah. Terus? Iya, tapi nah ini kuncinya nih, gambar mentalnya itu harus hidup, harus unik. Dan seringkali semakin aneh atau lucu itu semakin bagus. Semakin aneh, semakin bagus. Kenapa gitu? Karena otak kita tuh lebih gampang nangkap dan ingat hal-hal yang nggak biasa, yang bikin kaget dikit atau lucu atau agak janggal gitu. Oke. Jadi bukan sekedar naro apel di meja teras gitu ya, harus ada dramanya. Persis, harus ada sesuatunya. Coba deh kita pakai contoh daftar belanja tadi. Apel, puding coklat, ayam panggang, tomat, sabun tangan, kacang polong beku. Saya coba bayangin masuk rumah saya ya. Silakan, coba divisualisasikan. Oke, pertama, di teras. Saya baru mau melangkah, nginjak apel merah gede sampai penyet. Licin banget, hampir kepleset. Kebayang tuh teksturnya. Nah, bagus. Ada sensasi, ada sedikit bahaya. Lanjut. Masuk ruang tamu. Ya ampun, sofa putih kesayangan saya penuh cap tangan coklat bekas puding. Aduh, siapa nih yang iseng? Jadi agak kesel gitu rasanya. Emotion masuk. Bagus. Terus ruang makan. Di atas meja ada ayam panggang utuh. Tapi, loh kok masih hidup? Masih kokok petok sambil ngepakin sayap. Aneh banget kan? Tapi pasti ingat ini sih. Aneh tapi memorable ya kan? Iya, lanjut ke dapur. Lantainya jadi lumpur tebel gitu, bukan keramik lagi. Dan dari lumpur itu, tumbuh tanaman tomat. Buahnya merah-merah lagi. Wah, imajinatif. Terus kamar mandi. Bak mandinya penuh busa sabun tangan. Sampai meluap-luap gitu, wanginya kecium banget. Sensorik lagi, oke. Terakhir, kamar tidur. Pas buka pintu, brrrr, dinginnya minta ampun, kayak masuk freezer. Dan kasur saya ketutup sama gunungan kacang polong beku, keras kayak batu. Oke, itu dia. Itu contoh bagus banget. Visualisasinya kaya, ada sensori, ada emosi, ada keanehan, itu nempel di kepala. Iya, kebayang banget jadinya. Persis. Dan enaknya metode ini, seperti yang dijelasin juga di bab 25, itu bisa di-scale up, bisa diperluas. Maksudnya diperluas gimana? Ya kalau daftarnya makin panjang, rutenya bisa diperpanjang, atau di satu ruangan kita bisa pakai detail-detail kecil. Misalnya di ruang tamu tadi, sofanya udah dipakai buat puding coklat, nah mungkin ada lukisan di dinding. Atau meja kecil, itu bisa jadi slot tambahan buat item lain. Oh, jadi satu ruangan bisa buat banyak item ya? Bisa banget. Makanya para juara kontes memori itu bisa ngapalin ratusan item. Istana memorinya udah kompleks banget. Tapi ya, ini butuh latihan pastinya, nggak instan. Dan mungkin nggak semua info perlu dibikinin istana memori juga ya. Iya juga sih. Oke, itu metode Loci. Nah, ada lagi nih, katanya terinspirasi dari Mark Twain. Pakai gambar sederhana buat isyarat. Gimana tuh? Iya, teknik Mark Twain. Jadi dia itu katanya buat nginget poin-poin pidatonya, dia bikin gambar-gambar simple. Misal, gambar tumpukan jerami buat cerita lembah Carson. Gambar ular Derrick buat ngomongin angin aneh. Gambar petir buat cuaca San Francisco. Sesimpel itu? Cuma gambar coret-coret gitu? Intinya sih gitu.
Setiap gambar simpel itu jadi kayak pemicu visual. Begitu lihat gambarnya langsung ingat, oh ini bagian cerita yang ini, atau poin presentasi yang ini. Kenapa ini efektif ya? Karena otak kita itu kan jago banget memproses visual. Gambar itu seringkali lebih cepat masuk dan diingat daripada tulisan atau kata-kata abstrak. Nggak perlu jadi pelukis handal kok, sketsa tepat di catatan aja udah cukup. Oke, menarik nih. Lebih simpel kayaknya ya daripada bangun istana. Nah, ada istana memori, ada isyarat gambar. Kalau kita nggak terlalu suka naruh barang di lokasi atau kurang pede gambar, gimana? Ada cara lain buat nginget daftar? Ada dong. Namanya teknik merangkai gambar atau chaining images. Merangkai gambar. Iya. Kalau di Loki kan kita taruh item di lokasi yang beda-beda. Nah, kalau di sini kita kaitin satu item ke item berikutnya. Jadi kayak bikin cerita visual yang nyambung terus. Oh, dibikin cerita gitu ya? Betul. Dan sama kayak tadi, semakin absurd, semakin nggak nyambung secara logika, tapi nyambung secara visual di cerita itu biasanya makin kuat nempelnya. Wah, ini kayaknya seru nih. Coba deh pakai daftar perlengkapan pesta ulang tahun tadi. Pisang, jam tangan, kue, lilin, pita, kartu, balon, taplak meja, sampahnya, gelas plastik, serbat ungu, tenda. Gimana ngerangkainya? Oke, siap ya? Bayangin aja seabsurd mungkin. Siap. Pertama, ada pisang gede banget, lagi pakai jam tangan emas di ujungnya. Pisang pakai jam tangan. Oke. Terus, fokus ke jamnya. Ternyata bagian tengah jam itu bukan angka, tapi kue ulang tahun mini. Ada lilinnya nyala lagi. Oke, kue di jam. Nah, api lilinnya itu nyamber pita merah yang ngegantung dari kue. Pitanya kebakar deh. Oke, lilin bakar pita. Pita yang kebakar itu jatuh ke setumpuk kartu ucapan di bawahnya. Kartunya jadi ikutan kebakar. Waduh, kebakaran. Tiba-tiba, biur! Ada balon air raksasa meletus pas di atas kartu yang kebakar. Apinya padam, tapi airnya ngebanjirin taplak meja di bawahnya. Oke, balon air mademin api, taplak jadi basah. Terus, kamu coba angkat taplak yang basah kuyup itu, malah nyenggol botol sampahnya sampai tumpah ruah. Yah, tumpah deh. Refleks kan, kamu coba nadain sampahnya yang tumpah pakai gelas-gelas plastik yang ada. Oke, nadain pakai gelas plastik, Terus kamu ambil serbet ungu buat ngelap tumpahan sampahnya tadi. lap pakai serbet ungu. Serbet ungunya jadi basah banget, berat gitu. Sampai kamu mikir, wah ini bisa buat pemberat tenda nih. Akhirnya kamu iketin serbet basah itu ke sudut tenda pesta. Itu benar-benar aneh banget ceritanya, tapi kok ya kebayang ya, runtut gitu. Nah itu dia, kuncinya di hubungan sebab akibat yang imajinatif antar item. Semakin kuat visualnya, semakin nyambung ceritanya, makin gampang diingat. Kayaknya ini lebih gampang dimulai ya daripada bangun istana memori. Tapi ada resikonya nggak sih? Misalnya kalau satu bagian cerita lupa, terus jadi nggak ingat sisanya gitu. Nah, itu bisa jadi salah satu kelemahannya. Karena sifatnya kan berantai ya. Kalau satu mata rantai visualnya putus di tengah jalan, bisa jadi agak susah lompat ke item berikutnya. Bener juga. Kalau metodologi itu mungkin lebih moduler ya. Lupa item di dapur belum tentu bikin lupa item di ruang tamu. Jadi ya pilihan tekniknya balik lagi ke jenis informasinya sama preferensi kita masing-masing. Oke. Sip. Dita udah bahas ngingat daftar barang nih. Sekarang, tantangan berikutnya yang sering banget bikin pusing, angka. Angka. Momok banyak orang ya. Iya. Selain teknik chunking yang udah umum ya, kayak ngingat nomor telepon dipecah gitu, misal 0812 sekian-sekian, bab 25 ini ngebahas sistem yang lebih canggih buat angka panjang banget. Sistem fonetik angka. Gimana tuh? Oke, ini sistem yang lumayan cerdik sih. Jadi idenya itu ngubah digit angka jadi bunyi konsonan tertentu. Angka jadi bunyi. Iya, karena angka kan abstrak ya. Tapi kalau bunyi, itu bisa dirangkai jadi kata. Nah, kata bisa divisualisasikan. Itu kuncinya. Contohnya gimana tuh bunyi sama angkanya? Misalnya nih, sistem yang umum dipakai. Angka 1 itu bunyinya T atau D, karena bentuknya kayak garis vertikal 1. Angka 2 itu bunyinya N. Kalau ditulis miring kan kayak huruf N, ada 2 kaki. Angka 3 itu M, 3 kaki. Angka 0 bunyinya S atau Z, dari kata zero. Wah, ada logikanya ya.
Terus yang lain? Ada lagi, 4 itu R, 5 itu L, 9 itu P atau B. Nggak perlu dihafal semua sekarang sih. Oke, oke. Intinya konsepnya aja dulu. Angka jadi bunyi konsonan. Nanti tinggal ditambahin huruf vokal biar jadi kata yang punya arti. Daftar lengkapnya gampang kok dicari kalau nanti mau coba dalemin. Di buku ada contoh nginget digit pi 3,1415926. Itu kan angkanya M, T, RT, LP, and share. Terus jadi kata my tort, lap, nose, lamp, loaf. Terus dibikin cerita visual. Saya narik tort 341, saya ke pangkuan, lap 159, buat makan dikit, nosh. 26. Ada lamp, domba deketin. Wah, ini sih butuh dedikasi tingkat tinggi ya. Haha, iya emang butuh latihan awal buat nguasain pasangan angka bunyinya. Plus kreativitas buat bikin ceritanya. Tapi kalau udah kebiasa, ini ampuh banget buat ngingat urutan angka yang panjang banget, tanpa nyontek. Kayak konstanta ilmiah, nomor seri penting, atau data sejarah yang spesifik tanggalnya. Ini alat yang kuat banget di kotak perkakas memori kita. Oke deh, percaya. Selain loci, chaining sama fonetik angka, ada lagi nih, metode pasak atau pack method. Katanya ini berguna kalau kita perlu ngingat sesuatu yang nyambung sama nomor urut tertentu. Bener nggak? Betul banget. Ini kayak kita punya gantungan baju bernomor di otak kita. Udah ada nomornya, tinggal kita cantolin info yang mau diingat ke nomor itu. Gantungan baju bernomor ya? Menarik. Gimana caranya? Ada kata kunci, pasak, yang udah kita hafal buat tiap nomor. Nah, info baru kita kaitkan secara visual ke kata kunci itu. Ada 2 jenis daftar pasak yang populer. Apa aja tuh? Pertama, daftar pasak fonetik. Ini pakai sistem fonetik tadi. Contohnya, 1 sama dengan Tai, dasi. 2 sama dengan Noah, Nabi Nuh. 3 sama dengan Ma, mama. 4 sama dengan Rai, gandum. 5 sama dengan Lo, hukum. 6 sama dengan Shu, sepatu. 7 sama dengan Cow, sapi. 8 sama dengan Ivy, tanaman rambat. 9 sama dengan Bee, lebah. 10 sama dengan Toes, jari kaki. Oke, itu pakai bunyi ya. Yang kedua? Kedua, daftar pasak berima. Ini biasanya lebih gampang dihafal karena ada rimanya. Contoh, 1 sama dengan ban, roti ban. 2 sama dengan shoe, sepatu. 3 sama dengan tree, pohon. 4 sama dengan store, toko. 5 sama dengan hive, sarang lebah. 6 sama dengan tricks, trik sulap. 7 sama dengan heaven, surga. 8 sama dengan gate, gerbang. 9 sama dengan twine, benang. 10 sama dengan pen. Wah, lucu juga yang berima. Coba deh contoh di buku. Ngingat ukuran sepatu anak 7,5. Gimana tuh pakai pasak? Oke, kita coba dua-duanya ya. Boleh. Pakai pasak fonetik. Angka 7 itu kan cow, sapi. Setengah bisa kita bayangin setengah apel. Jadi bayangin aja, anak kamu lagi naik sapi, 7, yang lagi asyik makan setengah apel, setengah, sambil berdiri di atas sepatu kesayangannya. Hahaha, naik sapi makan setengah apel di sepatu. Oke, kebayang anahnya. Terus kalau pakai yang berima? Pakai pasak berima. Angka 7 itu kan heaven, surga. Jadi bayangin anak kamu pakai sepatu ajaib yang bisa terbang ke surga, 7, sambil santai makan setengah apel di sana. Wah, dua-duanya unik sih. Jadi tinggal pilih mana yang lebih klik di kepala kita ya. Betul. Bisa pilih daftar pasak yang paling nyaman buat kamu. Yang penting konsisten pakai daftar yang sama dan bikin asosiasi visualnya sekuat mungkin antara si pasak, kata kuncinya, sama info yang mau diingat. Dan bisa kreatif juga ya buat pecahan tadi. Kayak setengah apel buat setengah, mungkin koin 1/4 buat 1/4 gitu. Bisa banget. Tambahin aja elemen visual buat pecahannya. Luar biasa ya fleksibilitasnya. Prinsip asosiasi visual ini kayaknya bisa diterapin ke macam-macam hal dong ya. Buku juga nyebut soal nginget huruf acak, password, kartu remi, bahkan petunjuk arah. Bener banget. Prinsip dasarnya sama terus kok. Ubah info abstrak jadi sesuatu yang konkret dan visual. Terus bikin hubungan antar elemen visual itu. Contohnya gimana tuh buat yang lain-lain itu? Oke, misalnya, buat huruf acak, kayak kode saham gitu. Bikin gambar buat tiap huruf. A sama dengan apple, B sama dengan bee, lebah, C sama dengan cat, kucing. Terus rangkai gambar-gambar itu jadi cerita, pakai teknik chaining tadi. Buat password, bisa gabungin sistem fonetik angka sama gambar huruf.
Contoh password Facebook 8A0E9O7 dari bunyi Facebook. Mungkin lebih gampang diingat daripada FCBK780, tapi tetap unik kan? Oh iya juga ya. Jadi nggak harus kata-kata aneh, tapi kombinasi angka huruf yang ada polanya gitu ya. Iya. Terus buat kartu remi. Ada sistem fonetik khusus buat tiap kartu. Misal, sekop jadi sat, 2 keriting jadi can. Gambar-gambar kartu ini bisa ditaruh di istana memori kita pas kartunya keluar di meja. Ini berguna banget buat pemain bridge atau poker. Wah, pantesan pemain pro kayaknya inget semua kartu ya. Terakhir, petunjuk arah. Ini sering banget lupa nih. Nah, ini juga bisa bikin gambar buat tiap arah. Misalnya, kanan sama dengan gajah, kiri sama dengan keledai karena kiri mirip keledai, utara sama dengan kutub utara, igloo, selatan sama dengan pinguin, timur sama dengan sumpit, matahari terbit dari timur, makan pakai sumpit. Barat sama dengan topi koboi. Bebas aja sih gambarnya. Oke, terus dirangkai. Iya, rangkai jadi cerita sesuai rutenya. Contoh di buku, belok kiri ketemu keledai, jalan lurus 10 blok pakai jari kaki, 10 sama dengan toes, terus belok kanan nabrak gajah. Kan jauh lebih gampang diingat daripada kiri, lurus 10 kanan. Hahaha, iya sih. Jauh lebih seru juga bayangin ya. Ini semua ujung-ujungnya balik ke kutipan Erasmus yang ada di buku ya. Hal-hal yang luar biasa lebih mudah diingat. Jadi emang jangan takut bikin gambaran mental yang aneh, lucu, atau bahkan absurd gitu ya. Gambaran yang unik, baru, atau ada muatan emosinya, lucu, aneh, kaget, jijik sekalipun, itu bakal lebih terlihat sama hipokampus kita. Hipokampus, bagian otak buat memori itu ya? Iya, betul. Hipokampus itu kayak petugas seleksi memori baru. Kalau ada info masuk yang biasa aja, ya mungkin dilewatin. Tapi kalau ada yang aneh, unik, emosional, hipokampus kayak ngasih cap. Hey, ini beda, ini penting kayaknya. Jadinya memori itu dikodekan lebih kuat dan nanti lebih gampang dipanggil lagi. Wah, jadi keanehan itu bukan iseng, tapi emang strategi buat nandain info di otak ya. Keren banget. Tepat sekali. Jadi ini semua tuh alat-alat canggih ya di gudang senjata memori kita. Mungkin awalnya emang kerasa butuh usaha ya, kayak baru belajar main gitar gitu. Tapi bener kata buku ini di bagian akhir, usaha itu bagus, dan latihan bikin sempurna. Effort is good and practice makes perfect. Memori kita ini bukan barang mati, tapi otot kognitif yang bisa dilatih, jadi jauh lebih kuat, lebih fleksibel. Penting banget buat diingat itu. Dan tujuannya juga bukan buat nginget semua hal remeh-temeh dalam hidup ya. Bisa capek nanti otaknya. Iya juga ya. Tujuannya itu punya strategi yang pas kita bener-bener butuh. Buat belajar materi kuliah penting, buat nguasain presentasi kerjaan yang krusial, atau buat nginget info kompleks yang relevan sama tujuan kita. Pinter milih teknik yang cocok buat situasi yang pas, terus dilatih. Nah, itu kunci buat manfaatin kekuatan memori kita secara strategis. Oke. Nah, sebagai penutup nih buat diskusi kita kali ini, kami mau ajak Anda semua buat mikir sejenak deh. Kalau ternyata nih, kita bisa ngelatih otak kita buat bangun istana hayalan atau bikin cerita absurd cuma buat ngingat daftar belanjaan atau nomor telepon, kemampuan luar biasa apalagi yang sebenarnya masih tidur di pikiran kita, yang belum kita gali sepenuhnya. Pertanyaan menarik itu. Potensi apalagi yang bisa kita buka kalau kita secara sadar, secara sengaja, ngelatih berbagai aspek kemampuan kognitif kita yang lain. Mungkin nggak cuma memori ya. Bisa jadi, bisa jadi. Terima kasih banyak sudah menyimak penelusuran mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di eksplorasi pengetahuan berikutnya ya.